قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillahi Rabbil Alamin wal aqibatu lil muttaqin fala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu rabbi la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu safiyuhu min khalqihi wa khaliluh. Ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun, haitsu yaqulu rabbuna jalla sya'nuhu fi muhkami tanzilihi, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kaum muslimin dan muslimat sidang jamaah salat maghrib yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Suara anak-anak mungkin yang di atas, kami mohon anak-anak kami untuk menjaga kondisi. Kasihan ini bapak-bapak yang datang dari jauh untuk bisa mendapatkan ilmu. Puji dan syukur kita jamaah kaum muslimin, tiada hentinya kita panjatkan keharibaan Rabb kita Allah Jalla wa'ala atas segala hidayah, segala petunjuk, inayah, kasih sayangnya Allah Subhanahu wa ta'ala yang tidak pernah berakhir, dan segala kebaikan itu di tangan Rabb kita Allah. Dengan rahmat dan kasih sayangnya jamaah kaum muslimin, kita mendapatkan kebaikan dunia, dan dengan rahmat dan kasih sayangnya juga nanti di hari akhirat kita dapatkan kebaikan akhirat. Jangan pernah berhenti meminta rahmat dan kasih sayangnya Allah. Dan tema yang sedang kita kaji itu juga salah satu bentuk dari bentuk kasih sayangnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ada satu doa yang diajarkan oleh baginda Rasul ketika beliau mendapati sahabatnya Mu'adz ibnu Jabal. Di dalam Mu'jam As-Saghir karya Imam Tabrani, beliau masuk masjid mendapati Mu'adz waktu siang, yang orang dalam kondisi bekerja, orang dalam kondisi mencari rezeki yang halal, tapi Mu'adz duduk di masjid dalam kondisi kebingungan. Ma'araka ya Mu'adz, kata Rasul dalam Mu'jam As-Saghir, apa yang aku lihat ini wahai Mu'adz? Mu'adz mengatakan, alayya dainun ya Rasulullah indal Yahud. Ada orang Yahudi di luar dan aku punya utang kepadanya. Lo ngutang. Ini lo tubi luai pilit juga Yahudi. Begitu Mu'adz menjelaskan. Nabi kita mengajarkan doa itu. Qul ya Mu'adz, katakan wahai Mu'adz, Allahumma anta malikul mulki. Ya Allah, engkau adalah pemilik segala kekuasaan. Tu'til mulka man tasha
wa tanzi'ul mulka mimman tasha. Engkau memberikan kekuasaanmu kepada siapa yang engkau kehendaki dan mencabutnya dari siapa yang engkau kehendaki. Wa tu'izzu man tasha, engkau yang memuliakan seorang hamba dan engkau juga yang merendahkan dia. Biyadikal khair, kebaikan itu semuanya ada di tanganmu ya Allah. Itu bukan cuma untuk doa, untuk segala kebaikan. Innaka ala kulli syai'in qadir. Ini doa orang bertauhid. Engkau atas segala sesuatu punya kudrah dan mampu. Rahmanud dunya wal akhirah wa rahimuhuma, pemilik Ar-Rahman yang maha pengasih di dunia dan di akhirat, dan Ar-Rahim di dunia dan di akhirat. Apa doa di ujungnya? Yang penting sekali kita ulang-ulang doa itu. Irhamni birahmatika tughnini amman siwaka. Berikan aku rahmat kasih sayangmu. Dengan rahmat itu aku cukup dari apapun selainmu. Ana pilih kurang lain. Itu coba baca itu. Di dunia kita butuh rahmat, di akhirat lebih lagi. Baca itu. Kata Nabi, ya Mu'ad, law qultahu addallahu anka dainan hatta walau kana mislu Uhudin. Allah lunaskan utangmu walaupun sebesar gunung Uhud. Mantanya kehana utang sebesar gunung Uhud. Uhud itu tinggi apa namanya? Panjangnya 7 kilo itu. Lebar 4 kilo. Tinggi 1000 meter. Kalau ada utang sebesar itu di dunia, Allah selesaikan dengan doa itu. Dan Mu'ad membuktikan itu. Yang ingin saya sampaikan, minta rahmat. Dan di akhirat jamaah kaum muslimin, dalam kajian lanjutan kita tentang bab syafaat, menunggu syafaat di hari kiamat, kita butuh rahmat Allah. Butuh sekali, Pak. Dibaca hadis dalam Musnad, ya Adam akhrij ba'san nar, wahai Adam, coba keluarkan keturunanmu yang akan digiring ke neraka. Wa ma ba'sun nar ya Rabbi, berapa banyak yang akan digiring ke neraka? Apa kata Nabi? Min kulli alfin tis'umi'atin tis'ah wa tis'un, dari setiap 1000 itu 999. Dari Sri Bedro ikur tuh ikurung pluh si kurung dro neraka. Menangis para sahabat Rasulullah itu. Oman yanjumina ya Rasulullah, wahid min alf. Siapa yang akan selamat kalau bandingannya 1:1000? Ketika melihat kesedihan di muka para sahabat, baginda Rasul kasih kabar gembira. Absyiru, kata Nabi, berbahagialah kalian, nanti akan datang umat setelah kalian, Ya'jud wa Ma'jud, 1 kalian 1000 mereka. Alhamdulillah, kembali rahmat Allah untuk kita umat Muhammad. Kembali kasih sayang Allah itu, maka minta itu terus. Ya Rabb, irhamni birahmatika tughnini an rahmati man siwaka. Ya Allah, berikan aku kasih sayangmu, yang kasih sayang itu mencukupkanku dari segala kasih sayang selainmu. Enggak butuh kasih sayang orang lain. Selama Rabb kita Allah itu punya kasih sayang untuk kita itu. Itu doa yang diajarkan oleh baginda Rasulullah, Pak. Ini jamaah kaum muslimin, kajian lanjutan
kita terhadap Kitab Tauhid fi Dawi Aqidati Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Pembelajaran Tauhid bersumberkan akidah Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala, yang kita kaji di 2 pertemuan terakhir, yaitu tentang bab asy-syafa'at. Bagaimana butuhnya kita terhadap syafaatnya Rasul kita sallallahu alaihi wasallam, dan kita juga butuh kepada syafaatnya kaum mukminin dari saudara-saudara kita yang beriman, orang yang salat di samping kita hari ini, orang yang berpuasa puasa dengan kita hari ini, orang yang ikut serta haji dengan kita hari ini. Karena sebagaimana kita pelajari di pertemuan sebelumnya, mereka itu akan diberikan hak oleh Allah untuk bisa memberikan syafaat kepada siapa yang mereka kenal dari orang-orang beriman yang masih di dalam neraka. Ini jamaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Di penghujung kajian syafaat ini ingin saya coba menyimpulkan beberapa kaidah tentang syafaat. Yang kemarin kita sebutkan, syafaat yang diyakini oleh ahlus sunnah itu adalah perkara tauqifi, karena syafaat itu sifatnya gaib. Maka yang bisa menentukan ada atau menafikan adanya syafaat itu harus bersumberkan wahyu, harus berdasarkan Quran dan hadis baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itu kaidah pertama. Kalau kaidah itu sudah kita pahami, maka coba kita telusuri Quran dan hadis. Ketika kita kumpulkan ayat Al-Quran dan hadis baginda Rasul, dan itu ratusan ayat tentang syafaat, secara langsung disebutkan dengan lafaz syafaat atau secara tidak langsung. Kalau hadis itu ratusan jalur dari baginda Rasul, maka ahlu sunnah wal jamaah meyakini perkara syafaat itu perkara yakiniyat, hadisnya mutawatir, tidak bisa diragukan kesahihannya. Yang meragukan itu menyimpang dari jalan kaum muslimin. Ada syafaat itu ada, dan saya anda akan butuh syafaat itu. Ketika kita simak ayat Allah, hadis baginda Rasul, rupanya kita bisa klasifikasikan syafaat. Kita bagi syafaat menjadi 2 jenis. Syafaat yang pertama jamaah kaum muslimin, dan sudah kita berikan contoh di pertemuan sebelumnya, yang dinamakan dengan syafaat khusus untuk baginda Rasulullah. Ada syafaat khusus. Yang pertama dikhususkan baginda Rasul, yaitu ketika kita di padang mahsyar dan Rabb kita tidak kunjung datang menghakimi umat manusia, maka di situ hadir syafaat uzma untuk Rasulullah. Itu syafaat paling agung, Pak, yang dipersaksikan oleh seluruh umat manusia di padang mahsyar. Analaha, kata Nabi, aku untuk syafaat itu. Datang Nabi kita, sujud sembah di bawah arsy-Nya Allah, memuji Allah dengan nama-nama dan sifat yang tidak pernah dipuji sebelumnya di dunia. Allah ilhamkan untuk Nabi nama-nama yang agung, sifat-sifat keagungan Allah yang hari ini tidak termaktub di dalam kitab suci dan hadis-hadis Nabi kita. Diilhami Rasulullah, memuji Allah luar biasa, hingga datang Rabb kita, wal malaikatu saffan, para malaikat berbaris-baris menunggu kedatangan Allah menghakimi umat manusia. Itu syafaat paling agung. Nanti dalam rentetan panjang hari kiamat ada mizan, ditimbang amal kita. Akidah Ahlussunnah meyakini amal ditimbang, buku catatan amal ditimbang, berat badan juga ditimbang. Sampai orangnya tengah tapi kepu alasan diet, Ustaz, berat badan ditimbang, Pak. Cuma yang memberatkan itu amal.
betisnya Ibnu Mas'ud ketika naik mengambil siwaknya baginda Rasul, diterbangkan oleh angin, iput oleh angin. Tertawa para sahabat Rasul. Baginda Rasul kita mengatakan, betis itu di hari kiamat ketika ditimbang lebih berat dibandingkan gunung Uhud. Tahu kita berapa berat gunung Uhud? Ada yang mengatakan 5 miliar ton. 5 miliar ton berat. Itu betis Ibnu Mas'ud. Apa arti kita badan besar, ulai raya, betih raya, badan murah, tapi ketika ditimbang di hari kiamat tidak seberat sayapnya nyamuk. Ngube sayap nyamuk enggak seberat itu, faliyatubillah. Ditimbang nanti, diberikan kitab catatan amal, ada sirat, ada macam-macam. Mudah-mudahan kita melalui itu dengan izin Allah sampai kita di pintu syurga, Pak. Hatta idza ja'uha, Quran surat Az-Zumar 73. Ketika kita tiba di pintu syurga, dan sebelumnya disebutkan 71, wasiqal ladzina kafaru ila jahannama zumara, orang kafir dibawa ke pintu neraka. Ketika tiba di pintu neraka itu, mereka dapati futihat abwabuha, rupanya pintunya sudah terbuka, langsung dimasukkan. Faliyatubillah. 2 kali azab kata para ulama, azab neraka dengan azab terkejut. Begitu dahsyatnya neraka, langsung dicobloskan. Tapi nanti lihat Az-Zumar 73. Wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara. Orang-orang yang bertakwa itu digiring berkelompok-kelompok ke surganya Allah. Rupanya ketika kita di sana disebutkan dalam hadis, Quran menjelaskan wa futihat abwabuha. Rupanya ada huruf waw di situ. Belum dibuka pintunya. Waw itu dalam bahasa Arab maknanya waw al-muhlah. Waw menunjukkan keterangan ada durasi waktu tertentu yang nanti dijelaskan oleh Nabi kejadian apa yang terjadi di pintu surga itu. Dalam hadis Rasul mengatakan ketika penduduk surga datang ke pintu surga, mereka mendapati surga itu tertutup. Hatta atan Nabi sallallahu alaihi wasallam, datang baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam mengetuk pintu surga. Khazin, penjaga surga itu bertanya, man anta? Kamu siapa? Ana Muhammad. Muhammad maksudnya Muhammad Rasulullah. Ben fikir Muhammad Muhajir orang negara lain pak. Kata tak. Muhammad Rasulullah. Apa kata penjaganya? Bika umirtu. Untukmu aku diperintahkan membuka pintu itu. Itu syafaat khusus Rasul, Pak. Kalau di luar ada yang berfikir punya kunci surga, ngejaki dia baik ngelung depan apa? Itu khusus Rasulullah. Dan umat Muhammad kita ini akhirun wa antum awwalun. Alhamdulillah, kita yang pertama masuk. Alhamdulillah, kita yang pertama masuk dengan izin Allah. Belum masuk, rupanya para malaikat itu mulai menjelaskan apa yang akan kita dapatkan di dalamnya. Rumah kita, istana kita, tempat tidur kita. Berapa orang bidadari yang akan kalian dapatkan? Hingga ketika para sahabat bertanya, ya Rasul, bagaimana kami bisa mengenali rumah kami di surga? Nabi kita mengatakan, kalian lebih tahu rumah surga kalian dibandingkan rumah dunia kalian. Kan hantam tanya tua ada ke rumah, Pak. Waktu tahu aku preh orang di rumah, anak teruk rumah. Tahu lain hantam. Tahu kita rumah kita. Tapi demi Allah kata Nabi, kalian akan lebih tahu rumah surga kalian dibandingkan rumah dunia kalian.
Itu semua terjadi ketika kita di pintu surga. Itu semua tersirat secara implisit dalam satu huruf dalam Quran surah Az-Zumar tadi, wa futihat abwabuha tadi. Itu syafaat. Berselawat untuk baginda Rasul, tegakkan sunnah Rasulullah, ikuti tata ibadah baginda Rasul. Itu semua yang menjadikan syafaat itu bisa kita dapatkan. Nanti akan kita pelajari apa syarat mendapatkan syafaat. Kalau itu syafaat khusus, ada syafaat umum. Anda penghafal Quran? Bukan. Penghafal Quran nanti ada syafaat tersendiri. Anda syahid di medan jihad? Bukan. Tapi nanti pulang ke rumah coba kaji At-Tur 21. Syafaat orang tua untuk anak mereka di surga, untuk ditinggikan derajat anaknya. Tapi dengan syarat masuk surga dulu. Pastikan Anda punya tempat di surga. Dan pastikan tempat kita itu lebih tinggi dibandingkan tempat anak kita. Walladzina amanu, kata Allah, wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum. Ketika orang beriman itu diikuti anak keturunan mereka dalam keimanan, ketika mereka masuk surga, Allah katakan kami jadikan anak keturunan mereka mengikuti tempat mereka, disempurnakan kenikmatan untuk kita di surga. Ini konsep yang ada di kepala kita. Hanapu Ustaz, ane elong dihafai Quran, itari elong urok yaman ya, hana tarik-tarik yaman. Hanapu Ustaz, insyaallah ane elong saleh, elong kurang bacut untuk itari lian. Bukan seperti itu konsepnya. Kita orang tua pastikan dulu tempat kita di surga, di tempat yang tinggi. Kalau sekiranya keturunan kita di tempat yang rendah, Allah akan menyempurnakan nikmatnya. Itu syafaat umum. Meninggikan derajat saudara kita apa? Ada waktu kadangkala kita rindu dengan saudara kita. Di mana fulan? Di mana fulan? Kemudian dikabarkan oleh para malaikat penjaga pintu surga, fulan di surga tapi bukan bersamamu, di tempat lebih rendah. Dan antara derajat surga itu dalam Musnad Imam Ahmad seperti kalian melihat satu bintang di ufuk yang tinggi. Begitu jarak yang jauh itu. Kita rindu dengan sahabat kita itu, kita minta kepada Rabb kita. Itu namanya syafaat umum, Pak. Tapi tamu surga ile. Kalau tidak, ada syafaat umum dalam bentuk yang lain yang sudah kita kaji sebelumnya, mengeluarkan penduduk neraka dari kalangan orang beriman, dimasukkan ke dalam surga. Tapi dengan syarat, hum kanu yusalluna ma'ana ya Rabb, mereka dulu salat dengan kami, mereka dulu puasa dengan kami. Ini semayang rumah saw gede puron nana semayang, Pak. Salat ke masjid, pergi ke masjid, supaya kaum muslimin ini, calon ahli surga ini, nanti di hari kiamat mengatakan, ya Rabbi, aku kenal saudaraku yang ada di sana, engkau masukkan mereka di sana. Dan mereka dulu salat dengan kami, puasa dengan kami, haji dengan kami. Ini namanya syafaat umum, Pak. Berarti jamaah kaum muslimin, kalau itu sudah kita pahami, ada syafaat yang ditetapkan, ada syafaat yang dinafikan. Itu ada dalam Quran. Berarti masuk ke kaidah ketiga tentang syafaat. Harus kita yakini syafaat itu pemiliknya siapa? Allah, Pak. Nyanyi hajat megantol. Kadang kalau kita berpikir fulan akan memberikan saya syafaat, tidak. Pemilik syafaat itu Allah. Az-Zumar 44. Apa kata Allah? Qulillahi syafa'atu jami'an. Katakan wahai Muhammad, pemilik syafaat semua itu hanya Allah. Berarti jangan cari ridha yang lain, jangan minta izin sama yang lain.
Semuanya itu terjadi atas izin dan ridhanya Allah. Maka tauhid ini perlu kita luruskan. Tauhid yang perlu kita pelajari, tauhid yang perlu kita murnikan. Karena pemilik syafaah itu Allah, Pak. Jadi kalau misalnya kendaraan itu milik si fulan, kita ingin memanfaatkannya, caranya izin. Kita sudah minta izin, Pak. Apa dia memberikan? Belum. Dia baru memberikan izin itu untuk siapa yang dia ridhai. Begitu disebutkan dalam Quran surat An-Najm 26. 2 syarat syafaat. Izin Allah untuk orang yang akan memberikan syafaat. Yang kedua, ridha Allah untuk orang yang diberikan padanya syafaat. Izin dan ridha. Ini yang saya berhenti di pertemuan sebelumnya. Kita simak apa kata Imam Asy-Syafi'i. Qala Asy-Syafi'i, Imam Syafi'i berkata, wastanbattul barihata ayataini. Tadi malam aku mendapatkan faidah dari 2 ayat. Fama ashtahi bistinbatihima dunya wa ma fiha. Kata Imam Asy-Syafi'i, sungguh faidah yang aku dapatkan tadi malam, ilmu dan hikmahnya sama sekali tidak membuatku ingin menggantikannya dengan dunia dan apapun yang ada di dalamnya. Ilmu beklam bagi lung lebih raya daripada dunia seisinya, apa? Ini namanya lezat berilmu, lezat menuntut ilmu, lasah. Kalau kata Syekh Islam Ibn Taimiyah, walil ilmi ladzah wala ya'rifu ladzataha illa ahlul ilmi. Ilmu itu punya kelezatan. Yang tahu lezatnya ilmu itu siapa? Kata beliau, cuma ahlu ilmi. Pernah Ibn Taimiyah itu sakit, jatuh sakit, datang dokter. Apa kata dokter? Wahai imam, anda hari ini istirahat total. Dokter orangnya pantajak rumah sakit ke lagi nanti. Nyobek nejak tahu ustaz, nuduk di rumah, nepaku-paku keron. Dokter itu mengatakan, wahai imam, jangan keluar hari, jangan ngajar, jangan ini, jangan itu, istirahat. Cerita ini dinukilkan oleh Imam Ibnul Qayyim, muridnya. Abul Abbas Ibn Taimiyah bertanya, bukankah kalian para tabib, dokter itu mengatakan, kalau hati senang, lapang, tubuh itu akan ikut juga mendapatkan kesembuhan dari kebahagiaan hati. Tabib itu menjawab, betul. Yang penting hati senang, insya Allah tubuh-tubuh yang sakit itu akan hilang. Ibn Taimiyah mengatakan tidak ada yang membuat hatiku tenang melainkan ilmu. Ya waron, ya semua boleh. Ini kita para ustaz tahu itu, Pak. Mengajarkan ilmu itu punya kenikmatan. Kadang sakit lemahnya, tapi ikut sakit lemah, leuro lemah. Tapi ketika kita ambil kitab, di sisi kita ada murid yang duduk belajar mengkaji kitab itu, rupanya Allah berikan di hati kita kelapangan, kebahagiaan yang melupakan kita dari rasa sakit itu. Itu lezatnya ilmu. Itu yang disebutkan oleh Imam Asy-Syafi'i di sini. Faedah yang aku dapatkan tadi malam itu bagiku lebih aku sukai dibandingkan dunia dan seisinya. Nggak ada arti dibandingkan faedah tadi malam. Ini pejabat nggak tahu ini. Banyak orang kaya yang bukan ahli ilmu nggak tahu nikmat ini, Pak. Abdullah ibn Mubarak mengatakan, wallah, kalau mereka tahu, demi Allah, mereka akan cemburu dan mencambuk kami
dengan pedang-pedang mereka, saking cemburunya dengan ketenangan, kebahagiaan yang kami rasakan itu. Nikmat ilmu, nikmat yang luar biasa. Orang lupa ketika menuntut ilmu itu. Imam Muslim rahimahullah mengkaji satu hadis dalam kondisi memakan kurma. Disebutkan Imam Az-Zahabi, dia lupa kalau kurma yang dimakan itu sudah terlalu banyak karena saking asyiknya beliau mengkaji hadis itu. Rupanya biji kurma itu sudah jadi gunung di belakang ya. Getik sini, getik ke baju, kaji. Nikmat ilmu, Bang. Ada ulama yang tidak menikah karena nikmat ilmu. Ada ulama ketika mau menikah mengatakan, kalau kamu ridha menjadi istri kedua, siap nikah. Jadi sahabat muqaffun buku, Pak. Buku, Pak. Dan kedua, permuqaffun sok buku. Nyatanya gara-gara tamu kawin ngaji buku-buku hantu baca. Ini siapa? Buku. Nikmat ilmu, Pak. Ini pernyataan Imam Syafi'i. Imam Syafi'i enggak perlu kita jadikan sebagai contoh dalam hal ini. Beliau ditanyakan, syahwatmu untuk ilmu itu seperti apa? Imam Syafi'i kita mengatakan, syahwatku untuk ilmu itu seperti syahwatnya orang rakus yang bakhil, yang mengumpulkan harta dan tidak mau memberikan siapapun dari hartanya. Bagaimana dia mengumpulkan harta? Kita mungkin bisa melihat ahli dunia yang mencari hartanya, seperti apa mereka mencarinya. Imam Syafi'i mengatakan, syahwatku seperti itu. Kamu menuntut ilmu seperti apa? Ditanyakan kembali oleh muridnya. Beliau mengatakan, seperti seorang wanita tua yang punya satu anak laki-laki dan tiba anak laki-lakinya itu hilang, Pak. Kibancara gitu. Seperti itu saya mencari ilmu. Jadi ketika kalian mendengar atau kita mendengar pernyataan ini, lumrah bagi Imam Syafi'i itu. Yang baik nepatih kalau pernyataan ini keluar dari mulut saya. Ilmu yang saya dapat tadi malam lebih aku sukai dibandingkan dunia seisinya, baik nepatih. Tapi kalau Imam Syafi'i lumrah karena memang hidupnya untuk ilmu. Apa ilmu yang beliau dapatkan tadi malam? Itu firman Allah, yudabbirul amra ma min syafi'in illa min ba'di idnih. Rupanya syafaat itu terjadi cuma dengan dua syarat, izin Allah dan ridha Allah. Wa yatakallamuna indahu illa bi'izni rabbih. Yang boleh berbicara, yang boleh meminta syafaat, yang boleh memberikan syafaat itu cuma siapa yang Allah izinkan. Enggak sembarangan orang. Dalam ayat yang lain, illa limanirtada, untuk mereka yang Allah ridai. Allah kasih izin, kemudian Allah bertanya, kamu kasih untuk siapa? Untuk si fulan, berarti harus terpenuhi syarat kedua, ridha Allah. Maka apa kata Nabi dalam hadis Abu Hurairah yang sering saya membuka kajian dengan hadis itu, man as'adun nas bi syafa'atika yaumal qiyamah. Siapa orang paling beruntung dengan syafaatmu? Man qala la ilaha illallah khalisan lahu qalbuhu. Yang mengatakan la ilaha illallah ikhlas, Pak. Enggak ada noda untuk tauhidnya, enggak ada kotoran dalam tauhidnya. Tauhidnya enggak ada syirik, tauhidnya enggak ada riya, enggak ada sum'ah. Tauhidnya tidak bercampur dengan kemungkaran, dengan kezaliman. Man qala la ilaha illallah khalisan. Khalisan itu asli, itu asli. Kita jak warap tablo susu itu lih. Di botolnya ditulis khalis. Khalis berarti susu mantap murni, Pak. Ini jamaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Selanjutnya Imam Syafi'i melanjutkan mengatakan, wa fi kitabillah hada katsir
ilmu yang saya dapatkan tadi malam itu banyak sekali dalam ayat Allah. Syaratnya cuma dua. Wa qauluhu man dzalladzi yashfa'u indahu illa bi'idnih, siapa yang bisa memberikan syafaat di sisi Rabbnya kecuali dengan izinnya. Dengan itu kata Imam Syafi'i, fata'attala syufa'a, semua pemberi syafaat yang mereka dakwakan di dunia, di akhirat syafaat mereka batil kalau tidak terpenuhi syarat. Jadi jamaah kaum muslimin, kesimpulannya kembali ke tauhid. Untuk dapat syafaat itu tauhid, makna lain, kemurnian tauhid. Jazakumullahu khairan katsiran. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.